Ya teman-teman, kembali lagi di Notcast Nasdem Broadcast. Kali ini saya Anak Agung Malikumban Pratama akan membawa acara di sini ya. Terkait kita akan bercakap-cakap tentang indeks pembangunan manusia yang ada di Lumajang, bagaimana kondisinya dan seperti apa sebetulnya yang terjadi tentang IPM kita di Lumajang. Dan sudah saya ditemani dengan narsum kita, Bang Zian. Bisa perkenalkan Bang? Namanya Bang? Perkenalkan, nama saya Arsian Inggang, biasa dipanggil Zian. Saya salah satu pemuda asli Rawo Kangkung Lumajang. Oh mantap, ada pemuda Rawo Kangkung Lumajang. Kesibukannya Bang? Kesibukan untuk saat ini karena ini efek pandemi, ya kesibukan saat ini ya riset-riset terkait dengan gerakan sosial masyarakat, kemudian pendidikan politik masyarakat dan partisipasi pemilih. Sangat menarik sekali ya, yang berkaitan erat dengan langsung problem masyarakat lah ya, riset-riset yang Abang lakukan. Dan terakhir pendidikan di Alhamdulillah pendidikan terakhir S2 Sosiologi Universitas Erlangga. Oh, hebat. Universitas Erlangga itu kampus besar ya. Dan banyak sekali melahirkan para intelektual ya. Salah satunya juga Anas Urbaningrum. Yeah. Ya kan? Kanda Anas Urbaningrum. Oh iya, sebut Kanda. Siap. Oke, Bang Zian. Ngomong-ngomong, kita ini kan mau ngobrol perihal soal indeks pembangunan manusia. Agar juga paham lah dari awal soal indeks pembangunan manusia itu, mungkin Bang Zian bisa jelaskan sedikit lah tentang apa itu sebetulnya indeks pembangunan manusia ke penonton-penonton kita ini. Oke, kita diskusi sambil santai. Kopinya juga bisa diseruput juga kan? Dalam ruang demokrasi yang sangat bagus ini. Iya, saya akan menjelaskan terkait dengan IPM secara singkat. IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Artinya, standar ini langsung dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengklasifikasikan dalam 3 bentuk negara: negara berkembang, negara terbelakang, dan negara maju. Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara berkembang. Pengukuran ini diarahkan untuk kebijaksanaan dalam bidang ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan standar hidup kelayakan dari masyarakat. Seperti itu. Oh, jadi IPM itu pertama memang menjadi indikator untuk mengklasifikasikan sebuah negara di dunia ya, termasuk negara maju kah, negara berkembang atau negara terbelakang. Ada juga negara terbelakang ya? Iya, banyak sekali negara terbelakang di wilayah kawasan Afrika dan Amerika Selatan. Dan yang diukur adalah soal kesehatan, kualitas kesehatan, pendidikan, dan akses ekonomi. Jadi 3 hal itu yang akhirnya diukur untuk mengklasifikasikan terkait dengan IPM. Tinggi rencana IPM suatu negara ataupun suatu wilayah. Oke, dan Indonesia masih masuk di sebuah negara yang berkembang. Tapi sempat jadi negara maju kemarin. Yang ada beritanya itu. Indonesia jadi negara maju lah, masuk oleh Amerika dikatakan begitu kan, tapi tiba-tiba turun lagi. Iya, kita sebagai generasi muda harus melihat banyak aspek terkait dengan statement-statement di media dan lain-lain, tapi masih banyak problematika dalam semua bidang yang menghiasi kehidupan bermasyarakat saat ini. Kita sebagai generasi muda harus turut berpartisipasi dalam arah kebijakan pembangunan ekonomi. Checks and balance antara peran pemuda dalam masyarakat harus diaktualisasikan yang nyata, sehingga pemuda konkret dalam tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Itu ya pesan yang menarik sebetulnya untuk para pemuda, bahwa ikut berpartisipasi juga di dalam rangka untuk meningkatkan IPM juga kan, salah satunya itu kan. Nah, ngomong-ngomong perihal soal IPM, kita kan hidup di mana, kita di Lumajang kan, kota kecil yang penuh kenangan, dianggap juga sebagai kota pensiun gitu kan, adem ayem tentrem di sini. Iya. Tetapi ada juga yang sempat rame beberapa bulan yang lalu terkait tentang IPM kita itu rendah. 3 terendah sejatim. Kenapa kok bisa ya?
Fakta itu tidak bisa dipungkiri bahwasannya memang IPM kita rendah berdasarkan survei. Survei. Contohnya nih, ketika petugas survei datang ke masyarakat menanyai terkait dengan jenjang pendidikan. Kebetulan mereka pendidikannya sampai dengan SD. Indeks yang dipakai untuk mengukur sebuah IPM Tingkat itu pendidikan. berdasarkan survei. Oh ya. Survei pendidikan, jenjang pendidikan, kualitas kesehatan, dan akses untuk mendapatkan kegiatan ekonomi. Nah, itu yang dipakai. Sedangkan banyak sekali masyarakat atau pemuda-pemudi di sini banyak yang melakukan studi di wilayah luar kota Lumajang. Karena di Lumajang sendiri laboratorium pendidikan seperti kampus dan lain-lain, alhamdulillah baru-baru ini ada lagi kerjasama dengan Polinema sehingga AKNL menjadi Polinema Malang cabang Lumajang. Oh iya, benar. Semoga ke depan bisa bersinergi dalam peningkatan IPM di Lumajang sendiri. Jadi salah satunya sumber kenapa akhirnya kita itu terendah itu adalah banyak anak muda Lumajang yang sekolah di luar Lumajang. Iya. Itu ngaruh sekali ya. Itu maksudnya itu fokusnya itu di anak mudanya atau di fasilitas pendidikan? Semua akses dalam kajian IPM harus diselaraskan dengan kebutuhan dan kecakapan dalam masyarakat. Salah satunya, memang dipungkiri bahwasannya masyarakat Lumajang memiliki harapan sekolah menurut data Dinas Pendidikan itu hanya sebesar 6,8 tahun. Kan sekarang wajib belajar 12 tahun. Iya. Artinya masyarakat Lumajang mayoritas hanya setara lulusan SMP kelas 1. Nah, itu yang jadi masalah juga. Banyak sekali sebenarnya peningkatan program-program dari mulai rezim bupati sekarang maupun bupati sebelumnya yang fokus untuk peningkatan IPM, tapi harus direalisasikan dengan baik dan bagus juga. Makanya seluruh stakeholder, dinas, masyarakat dan lain-lain harus berpartisipasi dalam agenda tersebut untuk meningkatkan IPM dan meningkatkan wawasan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat Lumajang tersendiri. Bukan hanya itu, standar kualitas IPM dibagi dalam beberapa aspek ekonomi, pendidikan, aspek kesehatan. Aspek kesehatan juga mempunyai domain yang sangat kuat dalam penunjang IPM tersebut gitu. Tapi ngomong-ngomong soal pendidikan ya, kan nggak salah juga kalau anak-anak muda Lumajang lebih memilih sekolah di luar Lumajang. Misal kayak saya di Malang, Anda di Erlangga loh. Teman-teman lain di sini kameramen juga di Malang nih, kameramen nih di UM itu kuliahnya loh ya. Kan nggak salah juga kita sebagai individu itu ya pengen mendapatkan akses pendidikan yang lebih. Itu baik sekali karena untuk merawat nalar yang lebih bagus juga, kualitas pendidikan lebih bagus di sana, apalagi di Malang, Surabaya lain-lain kan. Malang terkenal dengan kota pendidikannya. Tetapi pada waktu zaman-zaman kita mungkin masuk kuliah kan mungkin hanya Poltekkes atau Akbit ini yang kerjasama dengan UNED Jember ya. Alhamdulillah sekarang AKNL sudah kerjasama dengan Polinema. Kedepan harus ditingkatkan lagi. Banyak sekali potensi-potensi ataupun program kerja dari pemerintah Kabupaten Lumajang. Kan Pemkab ada program untuk pemberian beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu tuh. Udah direalisasikan dalam beberapa tahap. Itu sangat mendukung mereka karena mereka tidak memiliki akses ataupun kemampuan dari segi dana dan lain-lain. Sehingga anak-anak tersebut merupakan anak-anak yang terpilih karena mereka mempunyai niat dedikasi tinggi untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Karena terbentur biaya, dengan sigap pemerintah kabupaten juga memberikan bantuan untuk mereka. Tetapi kita harus digarisbawahi, yang namanya bantuan tersebut kan belum tentu juga dinikmati oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan ya. Karena terbatas juga. Ini tugas kita sebagai anak muda untuk mengcover masalah tersebut ya. Setiap dekade pemerintahan pasti mempunyai suatu problem, masalah dan lain-lain di negara manapun. Maka dari itu check and balance antara implementasi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang harus disinergikan dan harus diaktualisasikan secara baik dan benar. Itu tugas kita sebagai anak muda untuk mengkontrol masalah tersebut. Tapi ngomong-ngomong nih ya. Aku pas awal-awal dulu lulus SMA gitu kan. Kalau pas ini bahkan dari orang tua
Itu memang muncul kesan ya kalau mau kuliah itu ya jangan dilanjut, kalau pengen lanjut jenjang pendidikan jangan di Lumajang lah, kurang ibaratnya begitu. Ini karena memang ada fakta bahwa tentang fasilitas pendidikan di Lumajang kan memang kurang, sehingga orang tua pun itu menyuruh anaknya untuk sekolah di luar Lumajang. Mana kita tahu pada saat akhirnya banyak anak-anak Lumajang yang sekolah di luar, malah itu mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Tapi di sisi lain, fakta fasilitas pendidikan di Lumajang kan juga ya masih kurang lah ibaratnya, sehingga muncul stigma bahwa janganlah kalau mau lanjut di Lumajang mending keluar Lumajang. Itu gimana dong problem dilematis semacam itu tuh? Iya, jadi gini. Peningkatan terkait dengan kualitas dalam pendidikan itu kan juga turut serta dalam saat ini banyak sekali orang-orang buta huruf di semua kecamatan seperti itu. Dulu pada waktu zamannya cuman kan di tingkat usia yang lebih tua yang kan lebih itu. tua. Ketika dulu pada waktu zamannya Pak Sarojat Masdar itu ada program keaksaraan fungsional ditujukan kepada usia-usia di atas 25 tahun betul. ataupun selebihnya, rata-rata orang tua. Betul. Bapakku dulu sempat ngajar juga itu di desa. Itu meraih program-programnya untuk menyaring orang-orang ataupun individu yang tidak memiliki kualitas pendidikan yang setara SD atau minimal SMP tidak buta huruf lah ya. Tidak minimal buta huruf. Dan itu sangat relevan dengan kondisi saat ini. Saat ini programnya hampir sama, cuman beda nama aja. Namanya itu program Gembita, Gerakan Pendidikan Kesetaraan Desa. Itu masih. Ada. Kau belum pernah lihat ya? Ada. Nah, itu program itu ada. Nah, itu untuk menyaring anak-anak putus sekolah sehingga mereka bisa mempunyai kesetaraan lah untuk dengan yang lainnya. Oh, itu buat anak putus sekolah, bukan buat lansia, bukan ya? Bukan. Itu untuk individu di atas 25 tahun. Seperti itu. Program beasiswa juga ada ya? Program beasiswa juga ada. Sekarang banyak sekali program beasiswa yang ditawarkan dari pemerintah maupun NGO lain-lain. Tinggal teman-teman berusaha untuk mencari informasi atau mempunyai link untuk akses ke dalamnya sehingga bisa mendapatkan informasi beasiswa tersebut. Ya, kita meskipun berada di yang kota kecil ini yang penuh dengan penuh dengan kenangan dan juga problematika ini juga kita di bawah have fun aja, tetapi jangan lupa tugas kita untuk merubah paradigma tersebut ke paradigma yang lebih baik gitu. Ada beasiswa ya, kameramen seharusnya mengajukan beasiswa dulu kameramen. Kok malah tidak diajukan beasiswa? Apalagi kan amanat undang-undang serapan APBD 20% untuk pendidikan. Wilayah pendidikan. Itu harus dimanfaatkan. Belum lagi bantuan operasional sekolah dan lain-lain seperti itu. Peningkatan kualitas pendidikan guru, jangan sampai guru-guru kita yang berada guru-guru SD SMP yang berada di wilayah terpencil seperti Tempur Sari, Gucialit, lain-lain itu harus jauh gitu lah ya. Itu yang jauh-jauh kan. Itu juga harus memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jangan sampai mereka karena wilayahnya jauh merasa termarginalkan. Jangan sampai seperti itu. Tugas mereka untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Lumajang seperti itu. Artinya memang harus ada semacam kesinambungan antara masyarakat sebagai social kontrol dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan ya untuk terus-menerus meningkatkan IPM tapi di sektor pendidikan. Dan pemanfaatan Polinema ini, kampus-kampus di Lumajang sebagai laboratorium pendidikan saat ini mahasiswanya harus turut aktif dalam mengontrol segala bentuk penindasan, kebijakan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Tugas mahasiswa kan adalah official control, officing dan lain-lain. Itu harus dimaksimalkan secara benar dan salah sehingga gerakan mahasiswa ini lebih hidup di Lumajang saat ini. Seperti itu. Saya mungkin lama di Malang dan kota-kota lainnya, jadi mungkin jarang pulang ke Lumajang juga. Saya melihat gerakan mahasiswanya harus lebih ditingkatkan. Adik-adik di sini punya potensi. Jangan sampai sikap ataupun perasaan teman-teman adik-adik di sini merasa minder lah ya. Minder ataupun bagaimana tersaingi dari teman-teman yang dari luar Lumajang kuliahnya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus berkolaborasi. Betul, saya sepakat sekali loh. Untuk
mengawal segala bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu, sehingga tidak ada tendensi-tendensi yang mengarah kepada aroma-aroma seperti itu. Saya kalau seperti itu, gerakan mahasiswa di Lumajang ya stuck seperti itu saja. Aroma gangguan. Iya. Ya betul sih, saya sepakat sih perihal soal itu gak enak juga ngomongnya kan. Memang harus kolaborasi ya terkait dengan anak-anak Lumajang, anak muda Lumajang yang dari luar maupun yang asli dari dalam, tentang arah Lumajang ini ke depan harus gimana. Semua punya hak, semua punya potensi karena kita lahir di tanah Lumajang tercinta ini. Jadi jangan sampai ada konflik of interest yang dapat menghilangkan sekat-sekat untuk menumbuhkan rasa kepekaan sosial terhadap segala bentuk kebijakan yang ada. Mari kita berkolaborasi demi terciptanya sinergitas pemerintahan dan pembangunan di Lumajang. Sekat-sekat yang membatasi masalah-masalah tersebut harus dihilangkan. Nah, menarik sekali begitu ya teman-teman ya. Sekat-sekat ya. Harus nggak tahu sekat apa ini, tembok atau apa juga nggak tahu kan. Pokoknya saya ngikut aja bahwa ada sekat-sekat gitu ya yang harus dihindari juga dan harus dibuang lah. Untuk mensinergikan ya sesama pemuda Lumajang. Betul tadi yang dikatakan bahwa kita lahir dari tanah Lumajang. Anjay. Ya harus bersinergi. Dengan begitu kan bisa membantu pertumbuhan indeks pembangunan manusia di sektor pendidikan. Karena muncul banyak partisipasi anak muda juga di sini kan. Kan kita sebagai pemuda miris jika melihat angka IPM benar naik dari 2019 ke 2020 sebesar 65,46%. Tapi dengan tanda kutip IPM kita terendah ketiga di Jawa Timur. Nah itu yang jadi masalah. Jangan sampai Kabupaten Lumajang menjadi daerah 3T. Nah, itu jadi masalah lagi karena daerah 3T kan daerah yang problematikanya sangat rumit, mulai dari pelayanan publik, kualitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Nah, seperti itu. Sangat ironis sebetulnya pada saat saya mengetahui sendiri bahwa fakta ya, pada saat saya kuliah di salah satu universitas di Malang gitu kan, saya tahu banyak teman-teman anak muda Lumajang yang kuliah di sana itu justru jadi orang-orang yang hebat di kampus itu. Jadi ketua organisasi, intelektual, bahkan salah satu orang yang juga dari Rokangkung, itu dia membina ya salah satu kampus saya itu untuk juara PIMNAS berkali-kali. Kan hebat sebetulnya. Jadi sebetulnya anak muda Lumajang itu tidak kekurangan stok lah, orang cerdas, orang pintar ya, tapi memang butuh difasilitasi. Nah, soal fasilitasnya itulah yang mungkin aku tangkap beberapa ada keresahan bahwa mohon maaf ya kurang diwadahi bahasanya. Itu gini, janji politik Catorik dan Mundai dalam salah satu kampanye politiknya itu mewadahi gerakan kepemudaan sambil sebat ya. Dan Gedung Sujono itu sebagai gedung kreativitas untuk peningkatan kapasitas pemuda dalam bidang seni, olahraga dan lain-lain. Nah, namun realisasinya saat ini ya kita bisa biar publik menilai sendiri seperti itu. Mungkin pandemi. Mungkin bisa pandemi juga. Kan sekarang apa-apa kan kalau tertunda, ya kita pandemi gitu enak aja. Nah, ngomong-ngomong nih soal pendidikan udah kan kita kan? Salah satu sektor juga di dalam IPM kan adalah soal kesehatan. Itu gimana sih, Bang Zian? Kesehatan. Perbaikan kualitas kesehatan dari berbagai macam wilayah harus segera ditingkatkan. Salah satunya pembangunan puskesmas pembantu harus secara merata di wilayah Kabupaten Lumajang, terutama di wilayah terpencil yang jauh dari akses rumah sakit Dr. Haryoto sebagai rumah sakit umum daerah, Tempur Sari, Candi lain-lain. Itu harus disinergikan. Kemudian yang paling parah ini menurut saya adalah apa tuh? Angka usia pernikahan di Lumajang cukup tinggi. Nah, itu yang membuat edukasi para calon-calon orang tua itu kurang paham ataupun mereka tidak punya edukasi, skill dan lain-lain dalam kualitas merawat merawat bayi dan lain-lain. Parenting sehingga menyebabkan angka stunting yang sangat tinggi. Angka stunting salah satunya di Lumajang ya cukup tinggi di beberapa daerah. Itu akibatnya karena apa? Angka pernikahan dini, minimnya edukasi dari dinas terkait ataupun dari kepekaan masyarakat sekitarnya untuk memberikan sebuah edukasi terhadap bahaya tersebut.
angka kekurangan gizi itu kan juga salah satu problematika kualitas kesehatan di Indonesia, dan itu nggak hanya terjadi di Lumajang, ini terjadi di semua wilayah. Nah, seperti itu. Kemudian di sini pengaktifan kembali forum ataupun peran PKK harus lebih disentralkan lagi untuk memberikan edukasi terhadap para calon-calon ibu atau calon ayah dari mereka untuk lebih terampil, lebih paham, dan jangan sampai angka pernikahan dini di Lumajang meningkat seperti itu, karena kita miriskan yang waktunya masih sekolah, waktunya bisa merawat nalar kritis mereka dalam sebuah laboratorium pendidikan, tetapi akibat sekat-sekat kendala biaya lain-lain menjadi dinikahkan oleh orang tuanya, terutama di wilayah terpencil termasuk wilayah saya seperti itu. Karena mindset orang-orang sekitar kita bahwasannya orang-orang desa terutama ya, masyarakat tradisional ya, nggak perlu kuliah tinggi-tinggi lain-lain, itu harus dirubah karena ini beda zaman saat ini seperti itu. Kemudian tenaga medis harus lebih berkompeten sesuai dengan bidangnya. Nah, karena apalagi efek pandemi saat ini ya kan, kita ya banyak sekali para pejuang-pejuang kesehatan yang kehilangan nyawa berjuang untuk menghilangkan pandemi ini. Dan kita respect lah. Dan saran saya untuk warga masyarakat Lumajang untuk jaga jarak dan lain-lain, karena pandemi ini tidak akan habis kalau tidak ada kesadaran diri. Meskipun pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya memberikan bantuan, kemudian memberikan saran, memberikan program untuk pengentasan pandemi ini, tapi kalau masyarakat nggak sadar, pandemi nggak akan hilang di Lumajang seperti itu. Nggak taat prokes juga begitu ya. Kemudian kualitas perbaikan rumah sakit, kan rumah sakit kita masih tipe B ya. Aspek-aspek memang sulit untuk meningkatkan ke tahap yang lebih, ke tahap rumah sakit tipe A, karena itu menjadi rumah sakit rujukan, sehingga nantinya bisa menjadi rujukan. Kita belum ya, rumah sakit tipe A ya, masih tipe B. Terakhir B. Rumah sakit RSUD masih B. Ya. Buset, banyak sekali yo PR kita ya. Iya, PR pemerintah kabupaten kita ya ke depannya. Itu problemnya kurang sosialisasi memang. Kalau menurut saya, tadi aku menarik loh soal ini, soal pernikahan dini. Pernikahan dini, ya. Itu kan memang problem lama sebetulnya kan. Di mana masyarakat desa tradisional. Ya, lebih memilih memang untuk menikahkan anaknya. Entah segala faktor lah, mungkin ekonomi atau faktor yang lain. Apalagi ditambah pandemi akhirnya banyak menikah. Itu memang gak ada kontrol ya dari pemerintah ya. Seharusnya dari kita sebagai individu yang lingkup paling kecil di dalam lingkungan RT dan RW, mereka mampu untuk memberikan sebuah gambaran lah, terutamanya dari tim PKK, itu harus diselaraskan. Oleh karena itu harus diaktifkan seharusnya lebih ya, diaktifkan PKK lagi ya, untuk memberikan saran lah kepada mereka agar tidak menikahkan anaknya di usia dini, karena sangat berbahaya, stunting, gizi buruk, apalagi kan mereka secara pemikiran belum rasional sama sekali untuk menikah, labil lah. Yang bahaya lagi banyak sekali angka perceraian di Lumajang. Nah, itu kan menambah problem sosial lagi, seperti itu. Banyak janda ya. Janda. Kameramen. Janda. Siapa tahu kan? Tapi kan soal pernikahan dini itu susah juga kita buat ngomong ke masyarakat. Karena memang ya kan menikah itu kan adalah hak sebetulnya. Iya, itu hak individu. Kadang kita juga ngasih tahu yang lebih tua, kadang kita dikatain tahu apa kamu. Iya, kemeruh gitu ya. Kemeruh, tahu apa, rezeki itu ya dari Allah. Iya, kan? Iya. Tapi kan juga diupayakan. Salah satu problemnya itu memang menikah dini sih setahuku. Dan pernikahan dini itu juga yang menambah menambah beban kemiskinan di Indonesia. Karena akhirnya keluarga, ya bahasanya itu pernah ada yang sempat viral kan, keluarga miskin menikah dengan keluarga miskin akhirnya melahirkan keluarga miskin yang baru. Lagi ya. Artinya kan memang akses terhadap ekonomi maupun kesehatan memang harus dipercepat ya. Biar masyarakat juga merasakan hal-hal akses terhadap kesehatan dan PR-nya kalau di Lumajang itu ya dalam konteks kesehatan. Kan di Lumajang sudah ada tuh tim percepatan peningkatan IPM sudah dibentuk dari berbagai macam dinas, elemen masyarakat. Apa ini ya program-program mereka? Saya kemarin lihat itu tim percepatan
peningkatan IPM sudah dibentuk dan mengumpulkan seluruh stakeholder pemerintahan, camat, lain semua dikumpulkan. Tetapi tunggu kita melihat hasil mereka, tupoksi dan kinerja mereka sudah real, nyata atau belum untuk peningkatan IPM. Nah, seperti itu. Ini dikasih durasi waktu gitu atau gimana? Saya nangkapnya itu, saya lihatnya di beberapa media bahwasannya Pemkab sudah membentuk tim itu. Tim percepatan indeks pembangunan manusia. Iya. Artinya Dan itu dari berbagai latar stakeholder pemerintahan, dari berbagai macam OPD dan lain-lain. Dan berarti sedang ada upaya ya Iya, untuk sinergitas antar bidang itu ya. Kita jangan pesimis lah, terutama sebagai anak muda terkait dengan kondisi Lumajang saat ini. Iya benar. Semua wilayah pasti ada problem. Kita bukan hanya pandai menghujat ataupun pandai mengkritik, tapi kita harus memberikan solusi yang konkret. Yap, sepakat. Minimal juga ikut berpartisipasi. Minimal ikut berpartisipasi dalam lingkup, mulai dari hal dalam lingkup RT, mulai dari yang kecil dulu. Gak usah kita mulu-mulu undang-undang terlalu tinggi. Iya, seperti itu. Ini apa yang sudah kita lakukan untuk indeks pembangunan manusia di Lumajang ini, gitu kan? Ya salah satunya podcast ini, podcast ini. Semoga podcast ini ditonton oleh pemuda-pemudi dan masyarakat Lumajang, sehingga memiliki kesadaran diri terhadap bahwasannya IPM Lumajang saat ini segini nih. Ayo kita bareng-bareng bersama untuk meningkatkannya, seperti itu. Iya. Podcast ini juga buat memperluas diskursus lah anak muda Lumajang ya, yang nonton agar juga aware dengan problem-problem apa yang terjadi di Lumajang. Satunya kita bahas IPM. Oke, Bang Zian. Kesehatan sudah. Sekarang kita masuk ke wilayah ekonomi. Bagaimana kondisi ekonomi di Lumajang ini? Iya, Lumajang memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam dan lain-lain. Itu harus lebih dioptimal. Kita sebagai pasir terbaik. Iya, mungkin saya dengar juga begitu. Seluruh Jawa Timur kandungan besinya tinggi sebagai bahan baku untuk pembuatan besi diekspor ke Jepang dan lain-lain. Korea Selatan juga kalau nggak salah. Iya, jangan sampai kita flashback lagi kembali ke belakang ya. Jangan sampai konflik pertambangan yang menyebabkan nyawa Bapak Salim Kancil dan lain-lain kembali terulang. Bahwasannya estetika maupun retorika terkait dengan penataan pasir di Lumajang harus benar-benar dioptimalkan. Baru-baru ini kan Pemkab membuat stok filter padu agar daerah mana itu? Daerah Sumber Suko. Sumber Suko. Iya, stok filter pasir terpadu agar apa? Laju pertumbuhan ataupun laju keluar masuknya pasir benar-benar dapat diawasi secara gamblang sehingga meningkatkan pajak, sehingga dapat masuk ke PAD. PAD bisa diaplikasikan ke pembangunan infrastruktur maupun pembangunan SDM dalam masyarakat. Seperti itu. Kemudian IPM rata-rata dalam bidang ekonomi saat ini, potensial market pasir itu sangat mumpuni ataupun sangat baik apabila dikelola oleh warga lokal Lumajang sendiri. Artinya yang punya usaha dalam bidang mulai dari proses pengerukan pasir dan lain-lainnya itu dimiliki oleh warga asli Lumajang. Jangan sampai dimiliki oleh warga luar daerah. Sedangkan kita yang punya wilayah bekerja sebagai tenaga kasar, itu sangat merugikan untuk masyarakat Lumajang tersendiri. Apalagi saat ini pariwisata kita lagi naik daunnya ya. Apalagi ada kita punya Coban Sewu, Ranupani dan lain-lain. Itu salah satu potensi yang harus dioptimalkan lagi, peran-peran dinas pariwisata ke depannya untuk mengenalkan wisata-wisata tersebut di kancah jangan hanya nasional, bahkan kancah dunia. Kerjasama dengan berbagai travel travel yang udah besar-besar tuh harus lebih ditingkatin lagi. Dan kalau bisa, kalau perlu, undang selebgram yang punya selebgram dari ibu kota buat review wisata di Lumajang, biar banyak wisatawan yang mampir ke Lumajang. Tetapi dengan catatan, pembangunan kawasan wisata itu harus dioptimalkan. Jangan sampai kita punya wisata yang bagus tapi akses perjalanannya kurang bagus. Kemudian pola pikir masyarakatnya masih banyak yang buang sampah sembarangan. Itu kan sangat merugikan untuk kita. Jadi saran saya, aspek-aspek seperti itu bisa melahirkan sektor UMKM di Lumajang itu sendiri.
Contohnya, kan banyak sekali sektor UMKM yang bisa dipamerkan ataupun diperjualbelikan sehingga peningkatan kualitas ekonomi masyarakat seperti itu. Kita punya wisata, saya yakin apabila promosi wisata dilakukan secara gencar, seksama dan menggunakan banyak medsos secara optimal, contoh mengundang selebgram, kemudian kerjasama dengan travel yang lumayan terkenal di Indonesia, bisa up lah ya. Bisa up. Dan Bisa up. gini, peran BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, kan banyak sekali tuh, kayak Sumber Merutu lain-lain dan kawasan lain-lain, kali Sejuk lain-lain. Itu jika desa peka, BUMDes dioptimalkan, itu bisa menambah sektor pendapatan asli desa. Betul. Lapangan pekerjaan bisa masuk, orang-orang lokal bisa masuk, mereka bisa berjualan ataupun bekerja di lingkungan wisata tersebut. Harusnya seperti itu. Begitu ya, Bapak Kemudian Kepala Desa Selumajang ya. Gini, di sektor pertanian ya. dan perkebunan. Sektor pertanian kita kan kita varietas padi ya cukup mempunyai lahan pertanian yang cukup luas ya. Peternakan juga kita punya susu kambingnya Tawa Senduro yang menjadi trend center maupun domain ataupun menjadi simbol Lumajang saat ini. Kita punya pisang Kirana, meskipun dampak dari PPKM ini penjualannya cukup merugikan untuk masyarakat, seperti itu. Pengusaha talas juga. Ya. Saya juga merasakan karena juga saya petani pisang. Saya juga merasakan dampak dari COVID ini. Saya suka pisang. Emang. Pisang Agung itu kan terkenal yang iya, besar. Dan itu contohnya nih, di Ranuyoso kan ada pasar buah terpadu tuh. Pasar buah terpadu. Tinggal penataannya seperti apa. Kalau kita bicara smart city, mungkin sumber daya manusia kita belum mampu untuk mengarah ke arah sana ya. Tapi untuk sektor-sektor pertanian, perkebunan, insya Allah bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Lumajang tersendiri gitu. Sinergi antara kegiatan ekonomi masyarakat Lumajang harus dioptimalkan dalam segala bentuk dan segala aspek, dalam segala bidang, karena kita tahu sendiri ya, APBD Lumajang ini kan cukup besar, 2T145M lah, itu kan nominalnya cukup besar, naik 52 miliar daripada tahun 2019. Dan itu sudah bisa mengcover nggak kira-kira segala sesuatu yang terkait dengan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Dan saat ini gini, kan kita semua proyek-proyek pemerintah sekarang kan bener semuanya online dan lain-lain. Jangan sampai ada permainan atau permainan dan lain-lain lah dalam bidang seperti itu yang merugikan masyarakat. Contohnya nih, saya lebih sepakat jika tender-tender pemerintahan itu digarap oleh anak-anak muda Lumajang, yang kan banyak sekali kan. Kita tinggal buat CV, mungkin biayanya sekitar 2,5 sampai 3 juta sudah terdaftar ke Menkumham dan lain-lain. Tapi kan Kemarin rame kan terkait dengan IPM, kemudian terkait dengan proyek-proyek strategis di Lumajang yang dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor luar Lumajang. Otomatis dia yang ngerjakan kontraktor luar, otomatis mereka membawa pekerja mereka dari luar kabupaten. Masyarakat sini tidak mendapatkan apa-apa, seperti itu. Kan udah dikapling-kapling. Ini juga susah. Catatan buat pemerintah. Ya ngomong ke kamera aja dah. Tapi kan betul. Ini panjang lebar dari Bang Zian ini kan sebetulnya kan masukan sekaligus kritikan. Iya, kritikan. Terhadap kritik yang membangun ya. Jangan sampai publik ataupun pemerintah salah paham lah ya. Menarasikan ini sebagai sebuah ancaman. Iya, bukan lah. Kita ini siapa sih? Kita siapa? Kan kita pemuda Lumajang yang peduli loh dengan kondisi kelumajang. Ya, salam lah buat pemerintah untuk lebih merangkul pemuda-pemudi. Semoga check and balance terjadi dalam segala bentuk kebijakan publik dan kebijakan dalam segala aspek pembangunan seperti itu. Betul sekali. Kita jika dilibatkan pasti mau kok seperti itu. Oh iya dong, mau banget dong. Mau banget. Apa yang enggak dong? Buat Lumajang kita sendiri. Iya, buat Lumajang apa yang enggak? Akhirnya kan aku nangkapnya sih ya, kalau dari Bang Zian, seluruh masukan dan kritik itu dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Betul. Dari sektor pariwisata tadi. Betul sih, menurutku emang BUMDes itu kan banyak desa-desa di Lumajang yang punya potensi wisata. Saya air terjun tuh kan banyak gitu. Nggak tahu
semua desa di Lumajang ini punya BUMDes enggak? Atau punya BUMDes tapi terbengkalai? Nah, itu juga itu kurang tahu perlu ya. adanya koreksi dari Ada, berbagai macam iya. stakeholder, peningkatan kapasitas perangkat desa juga harus lebih diperkuat lagi sehingga pelayanan lebih baik lagi, good governance dan lain-lain seperti itu. Sinergi masyarakat saat ini sebenarnya masyarakat mau untuk berubah. Mungkin mereka tidak punya akses untuk ke sana ataupun belum terfasilitasi. Ya, seperti itu. Seluruh hal itu emang erat kaitannya dengan ya kondisi kultur politik, Masyarakat, politik juga ya dinamika di politik. desa-desa Dan kemudian kawan-kawan. gini, yang paling menarik sektor utara itu Sektor kan utara. sektor utara di wilayah Kelakar, Ya. Radioso. Ini berdasarkan fakta ya. Sektor di wilayah tersebut sebetulnya industri sektor padat karya harus masuk ke wilayah tersebut. Karena untuk apa? Kita bicara buka-bukaan ya, angka kriminalitas dan lain-lain kan cukup tinggi. Karena apa? Pemerintah tidak bisa menyiapkan lapangan kerja yang potensial, menyiapkan sumber daya untuk masyarakat di sana, sehingga masyarakat di sana lebih bekerja sesuai dengan peluang-peluang yang ada di sekitarnya seperti itu. Iya. Perlu adanya sebuah pembangunan. Apa di sana pertanian ya apa? Di sana kan ada yang pertanian, perkebunan dan berdagang. Dan di sana Untuk potensi wisata? potensi wisata sebenarnya juga ada juga, mungkin Apa? kurang dioptimalkan. Apa di Kelaka itu? Oh iya. Ranu Kelaka. Ranu Kelaka. Iya, Ranu Kelaka. Kalau di sektor selatan kan kayak banyak pantai Banyak kan. pantai. Jadi Jadi bisa di gini, situ. untuk meningkatkan meminimalisir angka kriminalitas dan penyalahgunaan narkotika untuk pemuda-pemudi Lumajang, memang pemerintah harus turun tangan, real, nyata, konkret seperti itu yang dibawa masyarakat. Jika pemerintah menyediakan, tugas pemerintah kan seperti itu. Iya dong. Seperti itu. Ketika dikritik ya anggap kritik sebagai sebuah masukan yang membangun, bukan Iya. bukan menjadi nada ancaman yang membahayakan seperti itu. Betul. Dan memang perlu ada ini ya, pemerintah harus cerdik untuk mengklasifikasikan potensi-potensi di setiap daerah ya, dengan mengundang seluruh kepala desa atau apapun nanti untuk disupport terkait tentang pengembangan ekonomi maupun Iya. wisata dan lain sebagainya. Kan ada tuh asosiasi perangkat desa kan ada. Iya. Iya. Abdesi itu ada, kalau nggak salah ketuanya Kades di salah satu desa di Lumajang, Kebonagung kalau nggak salah itu. Ketua Abdesi ya, mungkin untuk lebih meningkatkan lagi, mungkin meminta hearing ataupun konsultasi dengan legislatif, eksekutif untuk lebih mensinergikan peluang-peluang usaha dalam sektor pariwisata, pertanian dan perkebunan. Saya yakin semua daerah punya potensi, tinggal bagaimana implementasi dan bagaimana mengupayakan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Karena gini, dalam proses pembangunan sosial masyarakat ini menjadi salah satu kunci peningkatan IPM juga. Proses perubahan sosial secara terencana yang didesain untuk mengangkat angka kesejahteraan penduduk dalam bidang sumber daya manusia dan ekonomi. Jadi untuk peningkatan sebuah pembangunan sosial itu semua penduduk harus dilibatkan, bukan hanya kroni-kroni salah satu si A, kroni-kroni si B, tapi dari berbagai macam latar belakang, suku, agama lain-lain harus dilibatkan secara rata untuk dan peningkatan taraf hidup masyarakat juga harus secara terbuka. Artinya segala sektor yang bisa dimanfaatkan, dipotensikan dalam suatu daerah harus direalisasikan, masyarakat harus ikut semuanya, dan marketnya juga harus disiapkan oleh pemerintah. Jadi masyarakat sudah artinya dari hulu sampai ke hilir harus siap ya. Hulu dari hilir harus siap. Seperti itu. Kan banyak sekali tuh contohnya tuh hasil-hasil perkebunan. Jangan salah loh. Pronojiwo kan juga potensi buah-buahnya juga cukup bagus. Salak dan lain-lain. Kopi kali ya. Kopi, jangan sampai kopi-kopi dari sini diklaim oleh wilayah lain dijadikan kopi di daerah sana, seperti itu. Iya, kayaknya kopi dampit itu juga salah satu ngambil dari Lumajang juga. Saya yakin disebut sebagai kopi dampit. Kopi dampit seperti jadi itu yang juga. Nama dampit Malang akhirnya. Malang. Dan ini kopi apa nih? Aku juga nggak tahu. Kalau ini ya, ini mungkin kopi karena saya cinta daerah saya nih, kopi asli Lumajang. Oh, siap kayak gitu ya. Artinya memang penting ya. Indeks pembangunan manusia itu terutama juga di sektor ekonomi di dalam rangka juga untuk mengurangi kriminalitas. Iya. Kan aku itu kadang agak bukan malu sih, agak kesal sih. Pas aku di luar kota misalnya, tanya asal mana? Asal Lumajang. Oh, kota begal.
kota begal, bayangin. Atau gimana pasir yang soal Salim Kancil misal. Itu kan menjadi semacam stigma buruk yang ada. Di mana Lumajang itu? Jadi kayak kita belum terblow up gitu loh. Nama Lumajang entah itu dari sektor mungkin BDO9 cukup membantu ya. Tapi kan itu kan harus kita butuh apa namanya? Butuh lapisan-lapisan yang lain buat meningkatkan nama Lumajang itu. Sehingga masyarakat luar menganggap bahwa label ataupun identitas Lumajang itu tentang kriminalitas, konflik pasif, padahal itu hanya masalah kecil yang seharusnya bisa diatasi. Tapi kan sempat isunya nasional, bro. Nasional juga. Jadi makanya terkenalnya begitu. Iya. Dan bisa jadi pelaku-pelaku tersebut luar wilayah Lumajang, tapi melakukan aksi kriminalitas di wilayah Lumajang seperti itu. Misal kayak begal gitu ya. Begal mungkin dari wilayah Kabupaten X mau melakukan aksinya di Kabupaten Lumajang. Kan bisa saja seperti itu. Kita nggak tahu. Bisa. Karena mereka punya jaringan yang cukup tertata rapi. Nah. Dan juga Lumajang kan terkenal dengan dukun. Iya. Ya. Itu kan juga bisa sebetulnya diangkat ya. Wisata magis atau apa misal di satu wilayah di Lumajang itu kan bisa diangkat, bro. Itu kan selama ini kan kenalnya kan di Banyuwangi. Aku tuh pernah pengalaman begini lucu ini, bro. Pas lagi di Malang, pas ditanya, ini yang nanya aku itu dukun, pawang hujan. Pas ditanya dari mana, Mas? Dari Lumajang. Oh, yes, nggak berani saya kalau orang Lumajang. Tiba-tiba bilang begitu, terus dia cerita panjang lebar kalau bahasanya ya, santet Lumajang itu terkuat misalnya gitu. Ini kan sebetulnya potensi yang bagus untuk dikembangkan lah dalam wisata-wisata wisata kesenian dan magis gitu. Kontradiksi kan antara masyarakat ketika sakit kemarin, ketika apalagi pandemi kemarin ada yang bilang itu pagebluk dan lain-lain. Kita secara normatif sebagai kaum intelektual ya taatilah aturan pemerintah untuk memutus mata rantai COVID. Saya juga kadang di desa saya sendiri, anak kecil panas kadang nggak dibawa ke dokter atau ke bidan. Penanganan kesehatan kadang minusnya di situ. Kadang dibawa ke orang pintar. Katanya ada yang ke kantol malu gaib dan lain seperti itulah. Padahal itu panas menjadi sebuah tradisi primordialisme masyarakat Lumajang. Iya, karena masyarakat kita magis sih. Iya, daya magisnya masih kuat. Iya. Dan itu juga yang berpengaruh juga terhadap indeks pendidikan ya. Iya. Pembangunan manusia. Oke bro. Sebetulnya panjang yang ingin kita bahas. Kan, benar bro. Ini aku mau. Ada hal penting nih. Ada hal penting yang mau akan sampaikan terakhir pemerintah. Ya mungkin gini. Dalam pos dari pembangunan, aspek utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan pihak lainnya itu harus melahirkan sebuah keadilan, pembangunan yang berkeadilan. Pembangunan yang berkeadilan. Iya, artinya semua masyarakat baik dari golongan A, B, kalau bahasa lebih konservatif dari kaum proletar, berjuis dan kaum agama dan lain-lain itu harus rata. Kemudian angka kualitas hidup masyarakat Lumajang juga harus diperbarui. Kekayaan rata-rata, jadi semua mempunyai akses, hak dan yang sama di mata ekonomi, hukum dan lain-lain. Kemudian angka pemerataan dan pembangunan di Lumajang hanya jangan berfokus terhadap pembangunan infrastruktur. Artinya pembangunan jangan dinas PU aja yang anggarannya digedein, tapi di dinas lain, contoh dinas perpustakaan, dan itu juga bermanfaat untuk peningkatan literasi masyarakat seperti itu. Saya lebih setuju seperti itu. Jadinya oke, kita nggak apa-apa membangun infrastruktur secara besar-besaran, tapi jangan dilupakan juga orang pintar itu dari sumber daya manusianya harus anggarannya harus berbesar lagi. Ini bukan sebuah kritik yang mendalam ya untuk Pemkab Lumajang saat ini, dan kita ke depan sebagai pemuda saya berharap mari kita agenda-agenda seperti ini itu harus lebih ditingkatkan lagi. Kita sebagai pemuda ayo sama-sama bangun Lumajang, bangun bareng dari Lumajang untuk lebih baik ke depannya seperti itu. Sekat-sekat harus dihilangkan, kemudian tendensi-tendensi primordialisme luar daerah dalam daerah juga harus dihilangkan. Gerakan mahasiswa harus lebih ditingkatkan lagi. Itu jangan sampai menjadi
problem yang bisa membuat konflik of interest semakin panjang. Jangan dianggap sebagai hambatan. Jangan lah ya. dianggap sebagai hambatan. Iya benar. Kemarin Pemkab nih kan pinjem uang ke PT SMI 200M tuh buat pembangunan jalan katanya sih. Seperti itu ya. Ada beritanya? Ada beritanya. Oh, ya. Semoga terrealisasikan, aspalnya bagus dan lain-lain. Amin. Karena wilayah utara kan rawan macet tuh ketika wah itu harus itu harus dicarikan solusi alternatif. Iya. Mungkin kan udah pengajuan jalan tol dan lain-lain sebagainya. Itu harus lebih tingkatkan lagi. Untuk anak-anak muda Lumajang, pesan saya, mari mari kita berpolitik secara santun dan bersahaja. Siap. Masuk ke politik bukan berarti kita dalam lingkaran kita kan ibaratnya saat ini mindset masyarakat politik itu kotor lain-lain. Ya. Jangan hanya pandai berucap. Mari kita berikan pendidikan dan edukasi politik yang benar untuk masyarakat. Betul. Untuk meningkatkan indeks demokrasi kita lebih bagus lagi. Ya. Dan jangan cuma bisa ngompor-ngomporin di medsos lain-lain dan sebagainya macam halnya, tapi kita tidak pernah datang untuk memberikan solusi yang kritis dan membangun. Kita bolehlah kritis terhadap sebuah kritis terhadap sebuah era pemerintahan, tapi kita juga harus pahami saat ini kita harus sesuai aturan lah. Kita kritik boleh, tetapi mekanismenya, aturan hukumnya tidak melanggar hukum, sehingga tidak menjadi sebuah problematika yang kritis di masyarakat, sehingga gejolak konflik lagi. Jangan sampai seperti itu. Ramai rusuh lagi ya, keruh lagi. Saran saya cuma itu aja sih untuk generasi muda Lumajang, lebih peka, kemudian untuk lebih berperan aktif, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan proses peningkatan sumber daya manusia. Kalau mau yang lebih bijak lagi ya, mari masuk ke ranah politik di Lumajang ini. Politik itu nggak cuman dibicarakan harus punya uang lain, enggak. Kita dimulai dari hal kecil saja. Partisipasi indeks demokrasi akan naik ketika kesadaran politik masyarakat akan semakin tinggi. Mari kampanyekan anti politik sara, anti money politik, dan anti segala macam halnya yang melanggar konstitusi undang-undang dasar. Saya yakin kualitas demokrasi Lumajang akan lebih baik apabila tingkat kesadaran dan partisipasi para pemuda untuk memberikan edukasi politik dan gambaran politik kepada masyarakat secara real dan secara nyata. Tugas dan wewenang kita sebagai anak muda harus serta-merta untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas demokrasi saat ini. Betul. Kita riskan kita melihat sistem demokrasi yang saat ini yang konflik, riuh lah, capek. Sehingga pemuda-pemuda malas dengan politik ya. Politik seperti itu. Mari kita sama-sama membangun, belajar sebagai laboratorium dalam bidang politik. Kelak nantinya Bro dan Mas Agung ini ya mungkinlah nanti jika bisa dihadirkan masuk ke politik praktis dan lain-lain, bisa membangun dan seperti itu. Mungkin seperti itu aja bro. Salam saya untuk pemuda-pemuda Lumajang. Awasi, kemudian mari bekerja sama. Check and balance harus ditingkatkan. Segala bentuk kebijakan publik dan kebijakan sektor apapun oleh Pemkab harus kita awasi. Kita memberikan kritik, tapi harus juga solusi yang membangun. Untuk pemerintah juga, jangan jadikan ini sebagai sebuah benturan ataupun ancaman, tapi rangkul kita, anak-anak muda, untuk dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Jangan terbagi dalam skat A, skat E, golongan ini, golongan A, golongan B. Itu yang menjadi konflik semakin naik, semakin tinggi, dan indeks pembangunan manusia akan semakin turun. Seperti itu. Mungkin itu saja bro. Menarik. Ini cocok nih nyalek ini. Ini kalau ente jadi bupati pak, selesai semua masalahnya pak. Udah terbuka sekali pemikirannya. Jadi begitu teman-teman ya. Di Notcast ini juga bagian dari upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia karena ada ruang diskursus di sini. Akhirnya kita tahu kan ada anak muda Lumajang seperti Bang Zian ini yang sangat potensial untuk menjadi penerus gitu ibaratnya. Dan mungkin jangan lihat kita gitu, tapi di luar masih banyak di gitu. Luar. Yes, doakanlah kita nanti undang banyak orang ke sini untuk ngobrol pada soal Lumajang. Ya, betul. Oke, teman-teman, itu aja ya karena keterbatasan waktu juga obrolan kita tentang indeks pembangunan manusia yang ada di Lumajang cukup sampai di sini. Terima kasih untuk Bang Zian. Semoga saran, kritik dan arahan tadi itu dari senior Bang Zian ini
bisa mengenal lah baik ke pemerintahan maupun ke masyarakat secara umum yang nonton nanti gitu kan. Dan jangan lupa teman-teman buat dukung terus Notcast Lumajang, Nasdem Podcast Lumajang, agar kita semakin intens dan semangat untuk mengundang para pemuda-pemuda maupun stakeholder yang punya kepentingan untuk pembahasannya, untuk memberikan edukasi lah kepada masyarakat lewat YouTube Notcast ini. Dan jangan takut, dijamin di dalam ruang demokrasi. Iya. Karena kebebasan adalah syarat utama di dalam demokrasi. Itu aja, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.